Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini kami akan menjelaskan tentang kegiatan motorik halus. Nah, di mana dalam kegiatan motorik halus ini kami akan membuat beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada menggunting, kemudian ada menempel serta melipat. Nah, di sini ada manfaat dari menggunting. Pertama itu manfaat dari menggunting itu ada koordinasi antara tangan dan mata. Karena anak akan belajar menggerakkan tangan menggerakkan tangan dan matanya secara bersamaan. Nah, kemudian itu ada kekuatan otot halus, di mana dengan menggunakan gunting itu dapat memperkuat otot jari dan tangan. Nah, kemudian ada kreativitas dan kesabaran. Anak bisa membuat bentuk baru dari kertas atau membuat origami sederhana dengan menggunakan imajinasinya. Selanjutnya itu ada manfaat melipat. Ada beberapa manfaatnya, yaitu yang pertama itu melatih motorik halus. Gerakan melipat melatih jari-jari untuk bergerak presisi. Kayak kita kan kalau melipat itu menggunakan jari-jari ya guys ya. Nah, yang kedua itu ada pemahaman geometri. Anak belajar tentang simetri, sudut, dan ukuran yang membangun anak dasar matematika awal. Yang ketiga itu ada konsentrasi dan kreativitas. Di mana itu melipat membutuhkan fokus dan hasilnya bisa jadi karya seni seperti apa yang diinginkan. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari menempel. Nah, manfaat dari menempel ini pun juga dapat melatih koordinasi dan ketepatan. Karena anak itu akan belajar menempatkan benda dengan benar. Nah, selanjutnya itu ada pemahaman tekstur dan bahan. Nah, maksudnya itu dalam manfaat ini tuh anak dapat merasakan bagaimana lem, anak dapat mengenali bahan dan dapat mengenali sensasi yang baik untuk perkembangan sensorik pada jari-jari anak. Selanjutnya itu ada kreativitas dan kerjasama. Nah, dalam membuat kolase atau membuat suatu hal yang baru pada anak, nah dia dapat mengekspresikan dirinya. Nah, jika dilakukan bersama temannya, itu mereka akan saling berbagi ide antara satu dan yang lainnya. Ya, jadi itu dia manfaat dari melipat, menggunting, dan menempel. Aktivitas ini dapat mendukung perkembangan anak secara holistik, yaitu fisiknya, kognitifnya, sosialnya, emosionalnya. Nah, selanjutnya itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam tahapan menggunting, menempel, dan melipat. Yang pertama itu dalam menggunting yang harus kita perhatikan itu adalah keselamatan terlebih dahulu. Nah, kita harus menggunakan gunting anak-anak yang ujungnya itu tumpul dan pegangannya juga besar. Nah, kemudian kita juga harus melakukan pengawasan yang ketat. Kita awasi setiap langkah anak dan kita ajari anak dalam memegang gunting dengan benar. Kemudian harus menggunakan bahan yang tepat. Nah, bisa dimulai dengan kertas karton guna atau kertas origami yang mudah untuk digunting oleh anak. Dan kemudian ada kesiapan anak, karena jika anak belum siap atau tangannya masih lemah, nah itu sama saja hasil guntingannya nanti tidak bagus. Jadi bisa dilakukan dengan merobek kertas dahulu atau meremas-remas kertas terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melipat. Itu yang pertama itu teknik dasar. Itu seperti ajari langkah demi langkah, seperti melipat kertas menjadi 2 atau 4 bagian. Terus yang kedua itu ada pengawasan dan bantuan. Itu berupa anak kecil mungkin kesulitan dengan melipat presisi. Jadi harus dibantu dengan menunjukkan contoh seperti itu. Terus yang ketiga itu ada bahan aman. Bahan aman itu seperti kayak kita harus memilih kertas biasa atau yang lembut. Jadi biar menghindari bahan yang berbahaya gitu untuk anak-anak. Karena kan kasih untuk anak-anak ya guys. Terus selanjutnya itu ada kreativitas dan kesabaran. Kita harus mendorong anak untuk bereksplorasi, tapi ingatkan untuk melipat perlahan agar tidak rusak. Selanjutnya, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menempel. Nah, kita harus memilih lem yang aman untuk tangan anak, karena tidak semua lem itu bahannya itu yang baik untuk anak-anak ya guys. Jadi kita harus perhatikan lem itu sangat aman dan tidak beracun dari zat-zat kimia. Nah, selanjutnya kita juga harus mengajarkan kebersihan. Nah, kita di sini bisa mengajari anak untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum dan sesudah menempel agar tangan anak tetap bersih. Selanjutnya kita harus melakukan pengawasan, karena jika anak tidak kita awasi, bisa saja tangan dia memegang lem itu masuk ke mulutnya. Jadi kita harus mengawasinya. Dan kita juga harus menyiapkan bahan dan kreativitas. Bisa saja kita menggunakan potongan kertas, kain, ataupun stiker agar anak dapat melatih dan mengasah kreativitas pada dirinya. Nah, selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam menggunting, menempel, dan melipat. Nah, tahapan menggunting itu bisa dimulai dengan tahap awal, yaitu pada usia 2 sampai 3 tahun. Nah, dalam usia ini, anak itu dapat belajar memegang gunting dengan benar, mulai dengan memotong garis lurus pada kertas tebal atau karton. Nah, selanjutnya itu ada tahapan
menengah, yaitu pada usia 3 sampai 4 tahun. Nah, pada tahapan ini, pada usia ini, anak itu bisa memotong garis lurus atau melengkung sederhana dan ajari mereka memegang kertas dengan satu tangan dan satu tangan lagi dengan memegang gunting. Nah, selanjutnya itu ada tahapan lanjutan, yaitu usia 4 sampai 5 tahun. Nah, pada usia ini, anak itu dapat memotong bentuk kompleks seperti memotong bintang atau memotong huruf. Tambahkan saja tantangannya seperti memotong pola dari majalah atau membuat origami sederhana. Tapi kita harus tetap mengingatkan agar dia memotong dengan perlahan agar jarinya tidak terluka. Nah, selanjutnya itu ada tahapan melipat. Itu yang pertama itu tahapan awal. Pada usia 2 sampai 3 tahun, anak belajar melipat kertas menjadi 2 bagian. Tunjukkan cara menekuk kertas di tengah dan menekannya rata. Yang kedua itu tahapan menengah. Itu pada usia 3 sampai 4 tahun. Seperti anak bisa melipat menjadi 4 bagian atau membuat lipatan berganda. Ajari melipat kertas menjadi kipas atau bunga sederhana. Yang selanjutnya itu ada tahapan lanjutan. Itu pada usia 4 sampai 5 tahun. Anak mampu melipat bentuk kompleks seperti origami binatang atau kotak. Tambahkan elemen seperti menempel setelah melipat. Gunakan kertas berwarna untuk membuatnya menarik dan bantu jika anak kesulitan. Nah, selanjutnya ada tahapan menempel. Nah, ini juga terbagi atas 3 tahapan ya. Tahapan usia yang pertama tahapan awal, yaitu pada usia 2 sampai 3 tahun. Nah, pada tahapan ini anak itu dapat belajar menempel benda datar seperti dengan stiker atau potongan kertas besar. Gunakan lem stick yang mudah agar dapat mempermudah anak. Selanjutnya itu ada tahap menengah, yaitu pada usia 3 sampai 4 tahun. Nah, pada usia ini anak itu sudah bisa menempel potongan kecil atau bentuk es potongnya sendiri. Ajari menggunakan lem dengan jari untuk mencegah lengket berlebih. Nah, selanjutnya itu ada tahapan lanjutan pada usia 4 sampai 5 tahun. Dalam usia ini, anak sudah mampu menempel dengan presisi dan membuat mosaik atau model 3D. Tambahkan tantangan seperti menempel setelah menggunting atau melipat. Nah, dan kita harus tetap memperhatikan lem yang kita gunakan itu tidak beracun kepada anak-anak ya guys. Dan kita juga mengajari mereka membersihkan tangannya setelah memakai lemnya. Jika anak frustasi karena tidak mampu menyelesaikannya, kita bantu dia tanpa mengambil alih sepenuhnya. Nah, berikut penjelasannya. Kemudian, ayo kita perhatikan praktek membuat kupu-kupu dengan teknik Menempel, melipat, dan menggunting. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang harus kita persiapkan: beberapa kertas origami, gunting, cetakan untuk membuat bulatan, double tip untuk menempel pada origami. selanjutnya bahan-bahannya ada lem untuk menempel. Kita siapkan origami yang sudah dibentuk bulat dan kita gunting. Nah, selanjutnya kita membuat 2 lingkaran yang berukuran lebih kecil. Nah, di sini kita bisa menjiplaknya dulu ya guys, menggunakan selotip yang masih bisa terpakai dan berbentuk lingkaran. Nah, jika sudah dijiplak, kita dapat menggunting lingkaran ini. Nah, di sini kita sudah memiliki 8 lembar origami, 4 lembar berukuran besar dan 4 lembar berukuran lebih kecil. Nah, selanjutnya kita akan menempelkan origami yang kecil ke atas origami yang besar. Nah, kita bisa mengambil sedikit lem. Kita lemkan di sini. Kemudian kita tempel. Lakukan ke seluruh origami. Nah, seperti ini. Ini dia contohnya. Kita buat ya, yang satu lagi. Seperti ini. Ini seperti ini kita buat bentuknya. Jadi kita bisa membuat semuanya ya, harus menyeluruh. Nah, jika sudah berbentuk setengah lingkaran seperti ini, kita dapat melipatnya menjadi beberapa bagian. Pertama, kita lipat ini sampai ke atas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita balikkan dan kita lipat lagi. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita buka lipatannya, kita bikin berbentuk seperti kipas timbal balik ya teman-teman. Nih, kita buat timbal balik. Jika sudah seperti ini, kita dapat melipatnya menjadi 2. Kemudian kita lengketkan ini dengan double tip. Nah, ini sudah nampak seperti sebelah sayap kupu-kupu kan teman-teman. Nah, kita lakukan ke semua bagian origami yang sudah kita gunting dan kita tempel untuk membuat sayap kupu-kupu.
Nah, jika sudah seperti ini kita lipat, kita dapat mengambil sedikit double tip untuk merekatkan atau menempel kedua sisi dari sayap kupu-kupu. Kita potong bagian kecil saja ya teman-teman. Kita bisa menempelkan di sisi sebelah sini. Nah, kemudian kita tempelkan jadi satu. Begitupun di sisi sebelah kanan dan kirinya. Nah, jika sudah merekat seperti ini, dua kupu-kupunya, kita dapat menggunakan sisa dari origami yang tadi berlebih untuk membuat telinga kupu-kupunya. Caranya, kita lipat dua dan kita potong sesuai keinginan saja ya teman-teman. Nah, jika sudah menjadi dua seperti ini, kita dapat menggulung satu sisi untuk dijadikan sayap kupu-kupunya. Jika sudah seperti ini, kita dapat menggulung sebagian dari ujung kertas itu untuk dijadikan antenanya. Kita bikin ke semua bagian. Nah, jika sudah berbentuk seperti ini, kita dapat menyatukan kedua sisi, kemudian kita tempelkan di sini. Kemudian kita lengkapkan di sini. Dan ya, kupu-kupu kita sudah jadi. Nah, jadi ini dia kupu-kupu dari origami. Nah, lihat kan betapa lucu. Ini bisa kita tempelkan di dinding atau menjadi hiasan ruangan kelas kita. Dengan membuat kupu-kupu ini, kita dapat mengasah dan melatih kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan menggunting, menempel, dan melipat. Sekian dari kami. Assalamualaikum. bye-bye.